pemeliharaan pembibitan itu yang pertama adalah mencukupi kebutuhan air. Yang kedua adalah mencukupi kebutuhan nutrisi yang bisa digunakan bibit untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketiga adalah mengendalikan hama dan penyakit bagi bibit. Yang keempat adalah mengatur sinar matahari supaya bibit cepat bisa tumbuh dan untuk ditransplantasi lebih mudah dan kesehatannya terjamin karena energi sinar matahari. Itu pemeliharaan. Air harus disediakan adalah air yang bersih karena bibit tembakau itu sangat-sangat rentan dan mudah sekali terserang penyakit, utamanya adalah bakteri. Jadi jangan air yang kotor, yang sembarangan dan sebagainya. Ya, harus diupayakan air yang bersih, air yang bersih. Jadi mengurangi, ya, untuk mengurangi atau untuk meniadakan, mestinya tujuannya agar tidak kena penyakit. Karena begitu ada yang kena, misalnya tiba-tiba bibitnya lonjot, maka itu kalau tidak segera diatasi, maka satu bedengan habis semuanya. Makanya di penyiraman ini yang harus hati-hati, airnya harus terpilih, kalau bisa dari air sumber. Dan tempat pembibitan itu kan mestinya dekat dengan air sumber. Kalaupun jauh ya harus dikocor dan sudah niatan ya silakan saja. Ya. Itu dari sisi air kebutuhannya harus cukup. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan nutrisi. Sebetulnya nutrisi yang dibutuhkan belum banyak. Ya. Jadi dari penyiapan kasuran di bedengan, ya, kasuran itu adalah lapisan yang paling atas daripada bedengan, itu kasuran, itu bisa campuran daripada kompos, pupuk kandang yang sudah jadi, ya, kemudian pasir, ya, untuk itu sebenarnya sudah cukup tanpa pupuk. Tetapi andai kata bedengan itu mau digunakan untuk berulang-ulang, ya itu baru yang harus ditambah dengan pupuk, harus dipupuk. Berulang-ulang itu bagaimana? Berulang-ulang artinya begitu sudah sekali yang dilakukan, misalnya tanggal 1 membuat bedengan, kemudian 30 atau 35 hari sudah menghasilkan bibit, sekali itu panen selesai. Tapi biasanya kan tidak seperti itu. Biasanya ditabur lagi, tumbuh lagi tanaman, bibit, cabut lagi, dijual, ditabur lagi. Lah itu baru harus menyediakan pupuk, ya, untuk energi daripada pertumbuhan bibit yang belakangan, ya. Karena pasarnya rame, orang berbondong-bondong laku keras bibit ini, maka dia berkali-kali. Karena dibutuhkan orang banyak dan orangnya butuh segera, maka laku. Ya. Dan setelah ditabur, evaluasi 30 hari, 35 hari, dan bahkan kalau rame bibit usia 21 hari pun sudah dibeli oleh orang. Begitu sudah dicabuti, tabur lagi bibit baru. Cabut, yang ada yang sisa belum dicabut, sudah taburi lagi benih yang baru lagi. Itu yang berkali-kali itu. Ya, jadi benar-benar, ya, pada saat tertentu belum orang yang tanam tembakau, bibit bisa kewalahan, sering terjadi begitu. Ya. Bibit bisa kewalahan. Makanya ada yang mudah berbeda menjual
bibit, ada yang berdagang bibit dan sangat menghasilkan itu, sangat menghasilkan karena waktunya pendek tapi menghasilkan uang. Ya, itu tergantung dari pribadi masing-masing dan mestinya harus mendapatkan benih yang betul-betul bersertifikat kemurniannya. Ya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah tentunya mengendalikan hama dan penyakit. Ya, banyak sekali sudah insektisida atau fungisida ya disemprotkan. Tapi yang sangat hati-hati adalah terserangnya bakteri. Jadi tiba-tiba tanaman menjadi lonjot, ya karena itu akan terbawa oleh air maka dia akan cepat. Maka segera atasi. Segera diambil tanamannya dan beberapa dari lingkungan situ, lalu yang lain dilanjutkan, diberi kapur dan sebagainya, kapur tohor untuk menghindarinya. Ya. Hama apa sudah ada? Ada, hama ada. Yang suka malah semut itu hama. Semut itu bisa membawa benih itu, bisa ngangkat benih itu pergi. Ya, semut segera diatasi. Hama dan penyakitnya lebih sederhana madu-buta, tapi itu sangat menentukan. Makanya kelembapan harus dijaga. Ya. Kemudian kondisi air. Ya. Kelembapan harus dijaga tadi itu dengan cara buka tutup bedengan. Ya. Setelah benih ditabur, ya kurang lebih 1 minggu tidak boleh dibuka. Jadi cukup dia 3 hari sudah mulai berkecambah. Ya, ada yang 2 hari sudah berkecambah, 3 hari begitu sudah bentuk daun dan sebagainya, dia cukup masih belum butuh sinar matahari ya. Tapi begitu sudah 1 minggu, apalagi 10 hari sudah mulai dibuka sedikit ya, sedikit sekira-kira 1/4. Kalau bentuknya setengah lingkaran begitu dibuka sedikit 1/4, lalu nanti minggu berikutnya dibuka separuh, akhirnya dibuka semuanya supaya dia tahan, karena dia akan berhadapan dengan matahari setelah di lapangan kan begitu ya. Setelah bertahan dibuka semuanya, dia harus bertahan dengan sinar matahari, tetapi cukup kebutuhan air harus tetap cukup. Nah, setelah dievaluasi dilihat tidak ada yang berpenyakit dan sebagainya dan sudah saatnya untuk dibutuhkan di lapangan ya. Ya. Itu lalu dilakukan panen bibit. Ya, biasanya disiapkan keranjang-keranjang atau disiapkan daun pisang supaya setelah dicabut dengan pelan-pelan batang dipangkal daripada daun yang paling bawah yang berbatas dengan akar, dipegang pelan-pelan lalu dicabut, jangan sampai akarnya banyak yang terputus. Makanya tadi kasuran adalah penting. Kasuran paginya sebelum dilakukan panen disiram dulu dengan air supaya mudah mencabutnya. Ya. Lalu kalau di desa yang sederhana kebanyakan ya sudah langsung dibungkus dengan daun pisang supaya memang ada kelembapan di dalamnya. Kalau dibawa kemana dengan transportasi bibit lebih aman karena berada di dalam daun pisang ya. Jadi peran daun pisang penting untuk membungkus bibit tembakau ya. Kalau di sekitar tidak ada daun pisang ya ada keranjang dan sebagainya. Tapi yang kebanyakan yang paling aman adalah daun-daun pisang. Walaupun sudah ada di dalam keranjang itu tetap butuh daun pisang supaya kelembapannya terjaga. Ya. Kalau lokasinya agak jauh dan agak lama bibit akan di taman, maka dikupir atau dipotong daunnya supaya penguapan dia tidak banyak.
Tapi kalau tidak terlalu jauh ya langsung saja. Biasanya dikupir supaya lebih bertahan. Kalau daunnya dikurangi berarti penguapnya akan tidak terlalu besar, bibit lebih bisa bertahan. Nanti kan sudah akan tumbuh bibit daun baru lagi. Panen hati-hati, menaruhnya bibit lalu diangkat, segerakan tanam di lapangan kalau sudah siap. Terima kasih, itu tentang bibit. Selesailah, sudah panen, berarti minggu yang akan datang tentang penanaman di lapangan. Terima kasih, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semua pihak. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PJJ.